Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Nur Alvina, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga semester 6, kelas PIA. Pada mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan kali ini, yang diampu oleh Bapak Abdul Mufti Al-Basyari SHMH, saya akan membahas satu topik yang kerap kali menjadi polemik di kalangan masyarakat, juga di kalangan dunia hukum keluarga, yakni tentang hak asuh anak setelah perceraian. Mari kita simak apa kata hukum. Tahukah kamu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf A menyatakan bahwasanya ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan anak termasuk pasca perceraian. Namun, bagaimana dengan hak asuh anak atau kastudi? Apakah selalu ibu yang memiliki hak atas anak atau ayah? Atau mungkin bisa keduanya. Hal inilah yang menjadi topik bahasan kita pada kali ini. Dalam praktiknya, banyak kasus di pengadilan agama yang menyerahkan hak asuh anak kepada ibu, terutama jika anaknya masih berusia di bawah 12 tahun. Namun muncul masalah baru. Pertama, bagaimana jika ibu tidak mampu secara ekonomi? Yang kedua, bagaimana jika ayah lebih mampu dan ingin membesarkan anak? Dan yang ketiga, bagaimana jika anak ingin memilih untuk dibesarkan oleh ibu ataupun ayah? Dalam fikih Islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah hadonah. Dalam hukum Islam, prinsip dalam hadonah adalah maslahah bagi anak. Jadi, siapa yang berhak untuk mengasuh anak? Yaitu ia yang lebih mampu dan lebih siap dalam mendidik dan juga membesarkan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf A hanya menyatakan bahwasanya ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan anak termasuk pasca perceraian. Namun, tidak dijelaskan secara tegas siapa yang memiliki hak asuh dalam hal tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu urgensi utama dari adanya revisi undang-undang tersebut. Tujuan dan manfaat dari adanya revisi undang-undang tersebut selain itu adalah yang pertama, anak mendapatkan kasih sayang yang seimbang dari ayah maupun ibu. Yang kedua, beban pengasuhan tidak hanya diampu oleh ibu saja. Dan yang ketiga, ayah memiliki peran aktif dalam pengasuhan tumbuh kembang anak. Jadi, solusi yang kami tawarkan adalah yang pertama, revisi undang-undang harus dilakukan dengan memasukkan pendekatan psikologis anak mengenai hak asuh anak. Yang kedua, hakim haruslah mempertimbangkan kondisi real yang terjadi, tidak hanya mempertimbangkan status orang tuanya saja. Dan yang ketiga, edukasi pranikah dan juga pasca perceraian haruslah digencarkan agar tujuannya dari hak asuh anak bukan soal menang ataupun kalah, namun tentang siapa yang paling layak untuk masa depan anak. Jadi kawan-kawan sekalian, masalah hak asuh anak ini bukan hanya persoalan hukum belaka, namun juga soal tanggung jawab, cinta, dan juga keadilan bagi anak. Oleh karena itu, saya mengajak kepada rekan-rekan sekalian untuk senantiasa menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan memperhatikan dan mengawal apakah hukum yang diterapkan di Indonesia ini sudah selaras dengan kebutuhan warga negaranya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Fiat Justitia Ruat Caelum. Assalamualaikum.